Mereka pasif, mereka diam, tidak pernah bertanya. Diskusi pun ketika disuruh mati. Selain itu, mereka menunggu ilmu dari saya. Jadi, ketika pembelajaran di kelas, seringkali mereka menunggu, tidak menjemput bola, tapi menunggu ilmu dari saya. Sehingga pembelajaran kurang menyenangkan. Pembelajaran kurang membebaskan. Pembelajaran tidak memerdekakan. Selanjutnya itu pembelajaran yang rendah dalam bernalar kritis. Karena kondisi tersebut, mereka pasif. Mereka juga tidak diskusi ya. Walaupun ada diskusi pernah saya suruh, itu tidak berjalan. Ini menandakan bahwa nalar kritis mereka rendah. Kenapa seperti ini? Ini merupakan salah satu contoh penanganan yang salah. Yang itu merupakan suatu hal yang fatal bagi dunia pendidikan pada umumnya. Dan pada khususnya yaitu murid-murid saya di kelas. Dan yang kelima adalah minimnya penanaman nilai kearifan lokal. Saya tidak pernah menanamkan nilai-nilai kearifan lokal ketika pembelajaran di kelas. Saya terlalu fokus tekstual pada pembelajaran keagamaan yang itu berpusat kepada Tuhan. Padahal agama itu menganjurkan kita setidaknya mampu untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Yang ini seharusnya diterapkan melalui penanaman nilai, terutama nilai-nilai yang berbasis kearifan lokal. Karena apa? Karena mendorong mereka untuk berkarakter dan berakhlak. Sehingga mereka mampu untuk berakhlak. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak kepada sesama manusia, dan berakhlak kepada alam. Lalu selanjutnya, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa mempelajari modul 1.1. Terjadi perubahan yang luar biasa pada diri saya, pada anak-anak dan lingkungan di sekolah. Di mana pembelajaran itu tidak lagi kaku, pembelajaran tidak lagi otoriter, pembelajaran tidak lagi mengekang seperti terbelenggu, namun pembelajaran berubah menuju ke arah-arah yang positif. Sehingga hal tersebut menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di mana pembelajaran di kelas setelah saya mempelajari modul 1.1 memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah pembelajaran yang berorientasi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus menghamba kepada seorang siswa. Seorang pendidik harus ikhlas, tanpa pamrih, tidak mengharap imbalan apapun, dan rela serta sabar untuk menghadapi siswa-siswanya. Karena seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaikan petani. Petani yang menyemai, memberikan nilai, menanamkan nilai kepada peserta didik. Sehingga jika peserta didik mampu memahami mereka sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, insya Allah pembelajaran akan berjalan lancar dan sukses. Ini yang saya harapkan. Yang kedua adalah pembelajaran yang memerdekakan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang tadinya pembelajarannya kaku, ada punishment, anak-anak diam, akhirnya berubah total
menjadi pembelajaran yang memerdekakan, di mana saya memberikan keluasan kepada mereka untuk berpikir kritis, untuk sering bertanya, bahkan yang bertanya akan saya kasih tambahan nilai, untuk menjawab dan juga menanggapi, sama juga ditambah nilai. Sehingga mereka berlomba-lomba, dan mereka juga saya berikan keleluasaan untuk tidak hanya belajar kepada guru. Literasi bukan bersumber pada guru, tapi literasi bersumber dari banyak sumber. Bisa mencari informasi kepada orang tuanya, bisa memperoleh informasi dari media sosial, dari media massa, dari buku internet, dan juga lain-lainnya. Mereka adalah guru. Kenapa kok disebut guru? Karena mereka juga memberikan kontribusi yang luar biasa kepada pemikiran yang membentuk anak. Sehingga pada pembelajaran yang saya terapkan setelah mempelajari modul, itu adalah pembelajaran yang memerdekakan. Mereka bebas mencari materi. Mereka menjemput bola, tidak seperti dulu menunggu guru, tapi selalu aktif. Sehingga ini berkaitan dengan karakteristik yang ketiga. Siswa aktif, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu. Mereka selalu aktif untuk membaca. Setelah membaca, mereka juga aktif untuk mempraktekkan apa yang mereka baca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ada juga yang kreatif, di mana mereka tidak berhenti pada pemahaman yang mereka dapatkan dalam membaca. Seperti contoh tata cara menulis kaligrafi, mereka kadang lebih kreatif dari tata cara yang diberikan atau pedoman yang diberikan. Mereka bisa berkreasi sesuai dengan seni mereka, jiwa mereka dalam meresapi tulisan-tulisan Arab yang berbau hot, yang memiliki karakteristik seni. Dan mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, selalu bertanya, bagaimana sih model yang bagus? Atau juga dengan contoh lain, karena saya itu mengajar ilmu tentang agama, yaitu pendidikan agama Islam. Mereka banyak bertanya, terutama terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan agama yang itu tidak ada di buku. Jadi rasa ingin tahunya sangat tinggi. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang saintifik, tematik, bernalar kritis. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendorong siswa-siswa saya untuk setidaknya berfokus kepada pembelajaran K13 yang memperhatikan unsur saintifik, tematik, dan integratif. Di mana ketiga unsur ini menyebabkan anak-anak bernalar kritis. Kenapa? Karena mereka selain memiliki pemahaman melalui transfer ilmu yang saya berikan, mereka juga saintifik, yaitu mempraktekkan di lapangan, menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, lalu juga terintegratif dengan pelajaran lain, tematik dengan pelajaran lain. Jadi pelajaran tema, satu tema agama tentang lingkungan itu berkaitan juga dengan pembelajaran di IPA. Contoh, pembelajaran tentang wudhu di agama. Ini berkaitan dengan pembelajaran di IPA, yaitu pemanfaatan air limbah wudhu sebagai tenaga listrik. Pemanfaatan air limbah wudhu sebagai penyubur tanaman, atau pemanfaatan air limbah wudhu sebagai pengalir air ke kolam ikan. Nah, ini juga merupakan pembelajaran IPA yang terintegratif dengan agama, sehingga menumbuhkan nalar kritis kepada diri mereka. Mereka memahami agama bukan hanya sekedar doktrinal yang berhubungan dengan ilahiyah, namun mereka memahami agama secara empiris di lapangan. Bahwasanya agama bukan hanya mengajarkan tentang halal haram, perintah larangan, tentang akidah, namun juga berhubungan dengan bagaimana kita berhubungan dengan alam.
Ini yang timbul di pikiran-pikiran mereka. Dan ini timbul di nalar kritis mereka. Sehingga mereka kadangkala itu memiliki sifat yang sangat bijak. Terutama kepada pembelajaran agama yang aplikatif. Contoh, pada pembelajaran an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mereka tidak hanya memahami secara materi, tapi mereka mempraktekkan. Ketika ada sampah di depan kelas, secara otomatis mereka membuangnya tanpa